Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alpha Evolution yang didukung oleh Alpha Trade Academy. Mari kita bicara tentang skenario yang paling ditakuti. Bagaimana jika Bitcoin aset digital kesayangan kita terjun bebas dan menyentuh angka $10.000? Reaksi spontan kita mungkin panik, menjual semua yang kita miliki, dan merasa bahwa dunia kripto telah berakhir. Namun, tahukah Anda, bagi sebagian kecil pemain super besar dan cerdas di pasar ini, momen crash bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah festival belanja nasional yang paling mereka tunggu-tunggu. Kejatuhan harga bukanlah kehancuran, melainkan peluang konsolidasi kekayaan. Lalu, siapa saja pihak-pihak yang justru paling diuntungkan saat harga Bitcoin berdarah-darah? Pihak pertama dan yang paling jelas adalah para paus atau yang kita sebut whales bersama dengan institusi raksasa. Berbeda dengan investor retail yang sering all-in saat euforia, para paus ini tidak pernah menghabiskan semua peluru mereka. Mereka selalu menyimpan cadangan uang tunai cash dalam jumlah fantastis, siap digunakan kapan saja. Mereka berpegang teguh pada pola pikir legendaris, when there is blood in the streets, buy. Mereka masuk ke pasar dengan volume pembelian yang sangat besar, bisa 10 juta hingga 100 juta dolar sekali klik. Tindakan pembelian masif oleh institusi ini seringkali menjadi penanda dasar atau bottom harga pasar. Ketika kita panik menjual rugi, mereka dengan tenang mengisi kantong mereka dengan aset yang kita buang dengan harga diskon gila-gilaan. Sekarang, mari kita beralih ke pihak kedua. Miner atau penambang besar. Saat harga jatuh, ini memicu apa yang disebut seleksi alam di dunia mining. Miner kecil yang beroperasi dengan margin keuntungan tipis akan langsung tumbang. Biaya operasional mereka listrik, perawatan hardware tidak lagi tertutup oleh pendapatan dari mining. Mereka bangkrut, tapi ini adalah berita baik bagi miner raksasa. Kompetisi mereka berkurang drastis, hash rate dan difficulty jaringan turun, yang secara otomatis membuat biaya penambangan per BTC menjadi jauh lebih murah bagi mereka yang bertahan. Lebih jauh lagi, miner besar ini bisa mengakuisisi aset dari miner kecil yang bangkrut, mulai dari chip mining terbaru, bahan, hingga fasilitas lengkap dengan harga diskon besar-besaran. Crash harga justru memicu konsolidasi industri mining ke tangan payment raksasa yang memiliki modal tak terbatas. Pihak ketiga yang mendapat keuntungan diam-diam adalah pemerintah dan sovereign wealth fund. Di saat pasar riuh, negara-negara melalui dana kekayaan negara bisa masuk dan membeli Bitcoin secara diam-diam. Mereka melakukan ini sebagai diversifikasi aset jangka panjang dan lindung nilai terhadap inflasi atau ketidakpastian geopolitik. Mereka tidak perlu mengumumkan, mereka hanya mengakumulasi saat tidak ada yang memperhatikan. Selain itu, pemerintah juga bisa menggunakan momen crash untuk mendorong agenda mereka. Mereka akan membenarkan perlunya regulasi ketat di pasar kripto, atau yang lebih signifikan, mendorong adopsi mata uang digital bank sentral atau CBDC dengan dalih untuk keamanan dan stabilitas pasar yang rapuh. Pihak keempat adalah developer dan builder. Bagi mereka yang fokus membangun teknologi, bear market adalah masa paling produktif. Mengapa? Karena biaya operasional mereka jauh lebih murah. Saat pasar sepi, biaya gas fee, terutama di jaringan Ethereum, turun drastis. Developer bisa melakukan deploy dan test smart contract berulang kali tanpa harus menghabiskan ribuan dolar. Yang paling penting, crash menghilangkan noise atau kebisingan, spekulan, founder dadakan, dan proyek-proyek scam yang hanya bermodal janji akan hilang dari peredaran. Hanya orang-orang dan tim yang benar-benar serius membangun teknologi yang tersisa. Venture capital juga menjadi lebih selektif. Mereka hanya akan mendanai proyek yang memiliki roadmap jelas dan solusi nyata, bukan sekadar memecoin yang viral sesaat. Ingat, proyek legendaris seperti Autharium, Uniswap, dan Solana justru dibangun dan matang saat bear market. Terakhir, pihak kelima adalah Anda dan saya, investor retail yang siap mental dan strategi. Crash ini hanya menguntungkan retail yang sudah siap. Kunci utama, cash is king. Mereka yang memiliki dana cadangan uang dingin, bukan uang kebutuhan hidup, akan selamat, bahkan berpesta. Kedua, mereka menghindari penggunaan leverage atau utang margin. Saat harga jatuh,
aset mereka tidak akan dilikuidasi total, hanya nilai aset yang turun, tetapi jumlah koin yang mereka miliki tetap utuh. Dan yang paling penting adalah disiplin dollar cost averaging atau DCA. Mereka membeli secara bertahap saat harga terus turun, tanpa mencoba menebak dasar pasar. Hasilnya, saat pasar pulih, harga rata-rata pembelian mereka jauh lebih rendah, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Jadi, teman-teman, kesimpulan besar di sini adalah jatuhnya Bitcoin ke $10.000 atau crash besar lainnya bukanlah akhir. Ini adalah mekanisme riset ekosistem yang sehat. Momen ini menyaring trader ceroboh, menghilangkan proyek abal-abal, dan secara bersamaan memberikan peluang emas bagi mereka yang memiliki mindset benar, manajemen risiko yang solid, dan kesabaran untuk melihat siklus pasar hingga akhir. Jadilah paus, bukan korban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan follow akun media sosial AlphaEvolution. Ada analisa saham menarik jika kamu follow channel Instagram AlphaEvolution, linknya ada di bio ya guys.